Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fakta Uang. Hari ini kita masuk ke topik yang sering dikeluhkan semua orang, yaitu inflasi. Mungkin kamu pernah sadar, dulu uang Rp5.000 bisa buat jajan banyak. Sekarang cuma cukup buat parkir dan es teh doang. Nah, itu bukan kamu yang makin boros, tapi nilai uang yang makin turun. Itulah efek dari inflasi. Jadi, apa itu inflasi? Kenapa bisa terjadi? Dan gimana cara menyelamatkan uang kita dari menyusut? Yuk kita bahas. Secara sederhana, inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara terus-menerus, sehingga daya beli uang menurun. Artinya bukan uangnya yang berkurang, tapi kemampuan uangnya yang makin lemah. Kalau dulu satu porsi mie ayam Rp7.000, sekarang Rp15.000, berarti uang yang sama nggak bisa beli hal yang sama lagi. Ada beberapa penyebab besar. 1. Permintaan lebih tinggi dari supply, demand lebih supply. Contoh waktu lebaran, semua orang butuh tiket mudik, tapi bus dan kereta jumlahnya tetap, akhirnya harga naik. 2. Biaya produksi naik. Kalau bahan baku, gaji, atau ongkos kirim naik, pabrik mau nggak mau ikut naikin harga barangnya. 3. Uang beredar terlalu banyak. Kalau uang di ekonomi terlalu banyak, tapi barangnya tetap, otomatis uang jadi kurang berharga. Ini sering terjadi saat negara mencetak uang untuk menutup anggaran atau saat kredit di masyarakat melonjak tinggi. 4. Impor makin mahal karena nilai tukar melemah. Kalau rupiah melemah terhadap dolar, barang impor jadi lebih mahal. Ujungnya harga dalam negeri ikut terseret naik. Bayangin ada dua skenario. 1. Di pasar cuma ada 10 ayam goreng, tapi ada 20 orang yang mau beli. Penjual bisa naikin harga karena rebutan. 2. Di pasar ada 10 ayam goreng, jumlah pembeli tetap 10 orang, tapi ayamnya butuh bumbu impor yang jadi 2 kali lipat mahal. Otomatis harga ayam ikut naik. Dua-duanya jadi inflasi, tapi penyebabnya beda. Apakah inflasi jelek? Enggak juga. Inflasi wajar dan sehat kalau ada di angka rendah dan stabil, misalnya 2-4% per tahun. Itu artinya ekonomi tumbuh, orang belanja, bisnis jalan, lapangan kerja ada. Masalahnya baru muncul kalau inflasi terlalu tinggi dan nggak terkontrol. Contohnya, harga naik cepet banget, gaji nggak ngejar, tabungan makin nggak cukup, orang jadi panik belanja sekarang semua karena takut harganya naik lagi besok. Adapun dampaknya, barang makin mahal. Daya beli uang turun, tabungan menyusut secara diam-diam. Ini yang paling bahaya. Kamu simpan 10 juta di bank, kelihatan tetap 10 juta. Tapi 3 tahun lagi nilainya mungkin cuma setara 7 juta di hari ini. Makanya, yang bikin banyak orang merasa miskin bukan cuma gajinya kecil, tapi inflasinya besar. Karena inflasi menyerang nilai uang, solusinya adalah menyimpan uang ke tempat yang nilainya tumbuh lebih cepat dari inflasi. Misalnya, A. Investasi aset produktif, saham, reksadana, properti, emas. B. Naikkan kemampuan diri. Supaya income kita tumbuh lebih cepat dari inflasi, jangan berhenti upgrade skill. Karena gaji yang stockman sama dengan kalah sama inflasi. C. Jangan simpan semua dalam bentuk cash. Tabungan penting, tapi jangan 100%. Sisihkan untuk aset yang bertumbuh. D. Gunakan strategi hedging inflasi. Kalau inflasi 4% per tahun, setidaknya cari aset yang growth-nya di atas 4% per tahun, biar nilai kekayaan kamu tetap naik. Jadi kesimpulannya, inflasi adalah musuh nilai uang, tapi bukan musuh orang yang mengerti investasi dan pengembangan income. Mulai sekarang, setiap kamu merasa harga naik, kamu tidak akan sekadar bilang mahal, tapi kamu akan paham. Oh, inflasi sedang bekerja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.
Di next video kita bahas topik seru lainnya, bunga dan time value of money. Kenapa uang sekarang lebih berharga dari uang nanti? Sampai jumpa teman-teman.